Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Fisika Bangunan akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami dengan judul Rancangan Desain Masjid dengan Pendekatan Aspek Material, Akustika, Pencahayaan, dan Ventilasi. Sebelumnya, mari kita perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Karina Belinda Alsisi Tompul, dengan nomor NRP akhir 026. Perkenalkan, nama saya Sylvia Desafa Afifa dengan NRP akhir 003. Saya Bilkis Atwajusita Azawazala dengan NRP akhir 023. Kemudian perkenalkan saya Rizka Viviana dengan NRP akhir 028. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Leli Kurota Ayun dengan NRP akhir 029. Saya Salma Khalifatun Agustin dengan NRP akhir 030. Saya Sanya Tunaila Sangada dengan NRP akhir 088. Nah, selanjutnya ada pokok pembahasan yang akan dibahas pada proyek ini nih. Yang pertama ada material, yang kedua ada akustika, pencahayaan, dan ventilasi. Untuk masing-masing bagiannya akan dibawakan oleh teman-teman yang bersangkutan. Next. Baik, untuk aspek peninjauan yang pertama yaitu dari segi material yang akan digunakan pada pembangunan desain rancang masjid terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya memetakan dengan dari dinding luar ya. Jadi untuk dinding luar sendiri itu nanti akan memiliki ketebalan sebesar 15 cm yang mana memiliki rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan batu bata merah dengan ketebalan 10 cm seperti yang saya terapkan di sini dengan koefisien absorpsi 0,07. Kemudian ada lapisan insulasi yaitu dengan polisterin dengan koefisien absorpsi 0,05. Nah, untuk lapisan insulasi ini sebenarnya bisa digunakan ataupun tidak digunakan tergantung dengan lingkungan sekitarnya, entah itu terlalu panas atau masih dalam suhu yang normal. Kemudian dilanjutkan dengan lapisan plesteran, yaitu lapisan dengan semen dan ditambahkan dengan pasir yang mana eh, ketebalnya itu adalah 1,5 cm dengan koefisien absorpsi 0,04. Kemudian dilapisi kembali dengan cat waterproof dengan ketebalan 0,5 cm yang mana koefisien absorpsinya 0,01 dan kemudian dilakukan finishing dengan cat eksterior yaitu dengan tebal 0,5 cm. Kemudian untuk cat eksterior sendiri dalam finishing ini yaitu memiliki koefisien absorpsi 0,01. Nah, untuk cat waterproof di sini saya pakai agar air yang ada di luar bangunan pada saat hujan itu tidak meresap ke dalam ruangan. Nah, untuk segala lapisan ini ketika ditotal yaitu memerlukan ketebalan 15 cm untuk dinding luarnya. Kemudian lanjut untuk dinding dalam dari masjid sendiri, di sini kami ada dua opsi yaitu ketika menggunakan cat dari dindingnya, yaitu kami menggunakan ketebalan sebesar 12 cm. Dengan lapisan yang pertama yaitu batu bata merah dengan ketebalan 10 cm dengan koefisien absorpsi 1,0, kemudian dilapiskan dengan plesteran yaitu semen dan ditambahkan dengan pasir dengan ketebalan 0,5 cm dan kemudian dilakukan finishing interior dengan cat dengan ketebalan 0,5 cm. Nah, ketika ditotal nanti akan menghasilkan ketebalan sebesar 12 cm. Kemudian untuk bahan dinding dari dalam kamar mandinya yaitu saya menggunakan 13 cm untuk ketebalannya karena di sini rencananya untuk kamar mandinya ini akan diberikan keramik untuk lapisannya. Jadi nanti dimulai dari batu bata merah dengan ketebalan 10 cm, kemudian ada plesteran yang berupa semen ditambahkan dengan pasir, kemudian diberi perekat keramik karena keramik sendiri tidak bisa langsung menempel pada semen dengan ketebalan 0,5 cm dan koefisien absorpsinya 0,8. Kemudian dilakukan finishing interior yaitu menggunakan keramik yang mana tebalnya itu kurang lebih 1 cm dengan koefisien absorpsi 1,4. Nah, untuk
Pemasangan batu bata sendiri, kami di sini menggunakan satu lapisan saja, tidak menggunakan dua, karena satu lapisan saja itu sudah cukup untuk mereduksi thermal dari luar lingkungan. Kemudian lanjut di sini pada pintu masjid kami menggunakan kaca karena ini konsepnya itu seperti masjid yang ada di ITS, yaitu di Masjid Manarul Ilmi di tepat pada kamar mandinya. Jadi ini juga mempertimbangkan tentang aspek keestetikannya. Jadi untuk bahan pintusnya sendiri yaitu kaca temper dengan koefisien absorpsi 1. Kemudian untuk alasannya yaitu karena kuat terhadap benturan dan ketika hancur itu akan menjadi butiran yang tidak terlalu tajam, kemudian juga tidak mudah retak dan ketebalannya sendiri itu 8 hingga 10 milimeter. Ini tidak lebih tebal daripada dinding yang kami rencanakan sebelumnya. Dan tentunya dengan menggunakan pintu berbahan kaca ini dapat meloloskan cahaya alami yang masuk sehingga bisa melakukan penghematan daya ketika siang hari. Kemudian pada ruangan luar, yaitu di sini ada taman kecil, yang mana di bagian dudukannya ini kami menggunakan ba- bat- menggunakan beton berpori atau nama aslinya itu yaitu poros concrete, yang mana memiliki koefisien absorpsi 0,3. Nah, di sini pemilihan bahan tersebut dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama karena ini berpori ya, jadi mampu menyerap air. Kemudian ini juga ramah lingkungan dan dapat membantu mengisi ulang air tanah. Karena ketika air hujan memasuki beton berpori di sini, maka airnya akan tersimpan pada beton dan bisa langsung berinteraksi dengan tanahnya. Namun, pada beton berpori ini sendiri memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak sekuat beton biasanya karena ini berpori ya tentunya, kemudian rentan terhadap erosi akibat air hujan. Dan yang ketiga, perlu pemeliharaan rutin karena mudah tersumbat debu ataupun alga. Selanjutnya di sini kami menggunakan ventilasi tepatnya pada ruang kamar mandi dan koridor, yang mana ini tuh bahannya kami menggunakan kaca low A atau low emissivity dengan koefisien absorpsi sebesar 1,0, yang mana pemilihan bahan tersebut kami menggunakan beberapa alasan, yaitu mampu memantulkan panas sehingga mengurangi transmisi panas, namun tetap memungkinkan cahayanya untuk masuk. Jadi cahaya yang ada di luar itu akan dipantulkan dan yang diteruskan itu tidak semuanya. Jadi di dalam ruangan itu bisa tetap dingin. Namun cahayanya itu bisa tetap masuk sebagai sumber cahaya alami. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan termal. Kemudian tahan terhadap suhu yang ekstrim dan cocok untuk bagian luar. Dan yang terakhir transparan, jadi mampu meloloskan cahaya untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, ini untuk atap dari masjid sendiri, kami menggunakan genteng metal berlapis. Ini adalah bahan yang digunakan dengan koefisien absorpsinya 45 hingga 60 karena memiliki kelebihan. Di antaranya yaitu tahan terhadap cuaca ekstrim seperti hujan, panas, dan angin yang kencang. Kemudian kesannya juga modern dan rapi. Dan yang terakhir yaitu karena ini berlapis, jadi dapat memantulkan panas dan menjaga suhu bangunan di dalamnya. Nah, salah satu penerapan pada bangunan di rumah-rumah warga yaitu seperti yang saya tampilkan di sini. Jadi ini nanti akan disusun secara mengerucut. Ini mengerucut di pusat seperti ini karena ini bisa mereduksi panas yang datang dari luar agar tidak langsung datang ke dalam ruangan. Kemudian di sini untuk lantai masjidnya sendiri kami menggunakan marmer dengan koefisien absorpsi 2,5 karena tahan lama, mudah dibersihkan dan memberikan estetika yang elegan. Kemudian di atas marmer tentunya di sini kami melapiskan dengan sajadah dengan ketebalan 1,5 cm karena sajadah sendiri di sini dapat kami gunakan sebagai fungsi penyerapan suara pada sumber suara ya agar nanti di dalam ruangan itu tidak terjadi gema ataupun cacat cacat akustika di dalam ruangannya sendiri karena dari sajadah itu dapat mereduksi frekuensi sebesar 250 Hz dan fungsinya tentunya dapat meredam gema dalam ruangan seperti itu. Kemudian dilanjutkan kepada teman saya tentang akustika masjid.
Pokok bahasan selanjutnya adalah akustik masjid, yang mana dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian dalam masjid dan bagian luar masjid. Next. Untuk bagian dalam masjid menggunakan jenis speaker two-way, frekuensinya mencakup frekuensi tinggi dan frekuensi menengah atau rendah, kualitas suaranya jernih, daya inputnya 50 hingga 150 watt, untuk efisiensi sensitivitas tinggi 90 desibel atau lebih. Sound projection, kemampuan low throw agar suara dapat menjangkau jarak jauh tanpa penurunan kualitas. Selanjutnya menggunakan jenis mikrofon clipback Spider CCM22 untuk dipakai imam. Kualitas suaranya frekuensi responsif dan low noise. Efisiensi high sensitivity, menangkap suara dengan jelas meskipun dari jarak dekat. Aksesorisnya dilengkapi dengan windscreen untuk mengurangi gangguan suara angin atau nafas saat berbicara. Untuk penempatan speakernya sendiri ditempatkan di pilar atau dinding samping masjid. Hal ini untuk mendistribusikan suara soft agar didengar oleh jamaah. Selanjutnya untuk mikrofon yang dipakai imam seperti pada gambar pada PPT. Next. Selanjutnya untuk bagian luar masjid menggunakan house speaker seperti pada gambar. Kualitas suaranya dirancang untuk memproyeksikan suara ke jarak yang jauh. Efisiensinya membutuhkan daya lebih sedikit untuk menghasilkan suara keras dibandingkan jenis speaker lainnya. Untuk penempatan house speaker sendiri ditempatkan di menara masjid, yang mana suara dari menara dapat menjangkau area yang lebih luas dan sangat efektif untuk mengumandangkan azan. Next. Oke, kali ini mengenai penyebaran suara. Nah, dari kelompok kami untuk penyebaran suara sendiri, kelompok kami menggunakan aplikasi yakni IsFocus 3, yang di mana di sebelah kanan PPT terdapat ada dua zona, yakni kelompok kami menginisialisasikan ada zona jamaah dan zona mimbar, yang di mana zona mimbar tersebut berbentuk seperti trapesium. Apabila kita lihat di lingkaran-lingkaran tersebut ada tiga komponen. Yang pertama ada speaker dalam masjid, yang dimana speaker dalam masjid ini yakni yang seperti dijelaskan tadi ada speaker two way, yang di mana itu speaker gelombang suaranya tuh lurus ke arah jamaah. Untuk speaker luar masjid, lebih gelombang suaranya itu difokuskan untuk menyebar atau bisa diberikan toa. Yang terakhir itu ada interpretasi audiens, yang dimana itu sebagai di situ sebagai ibaratkan jamaah di masing-masing soft, yang dimana ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sebelah kiri PPT terdapat audiens area 1 dan audiens area mimbar tentunya, yang dimana itu dirancang untuk pendengarnya itu secara custom. Karena kita ketahui sendiri sholat itu tidak hanya berdiri, tetapi juga dalam posisi duduk. Nah, untuk zona mimbar dan zona jamaah sendiri itu uh, di sebelah kiri terdapat kotak-kotak itu tinggi dan lebar dari uh, tata letak di masjid secara umumnya, secara di aplikasinya gitu. Untuk yang posisi dan orientation itu tentang speaker dalam masjidnya, yang di mana speakernya itu terletak di pilar bagian kiri dengan tinggi 4,50 meter seperti itu. Next. Nah, di sini merupakan penyebaran suara di luar masjid atau di zona-zona rumah untuk kelompok kami menyebutnya. Yang pertama, kelompok kami terdapat 4 zona daerah yang kami analisis, yakni di sekitar masjid tentunya, antara zona 1 sampai zona 4, yang juga di masing-masing zona tersebut ada interpretasi audiens untuk mengukur sebagaimana besarnya frekuensi terhadap jarak dari sumber suara, dari sumber speakernya. Uh,
Yang pastinya di sebelah kiri terdapat zona rumah 1 dan zona rumah 3 di sebelah kanannya, yang dimana zona rumah itu kelompok kami ambil itu lebar dan luasnya lebar dan tingginya itu 10 kali 20 meter. Yang juga audiens areanya itu custom, yakni di luar masjid dapat mendengar suara jelas itu baik itu berdiri maupun duduk gitu. Untuk posisi dan orientation speakernya sendiri diambil tingginya itu 6 meter. Oke, next. Nah, di sini merupakan gambar dari frekuensi yang dimana dapat diketahui berapa frekuensi desibel untuk normalnya manusia itu ada di range 50 sampai 80. Akan tetapi kalau kita lihat di frekuensi dalam masjid terdapat dari gambar merah sampai gambar hijau toska, yang dimana gambar merah itu merupakan poin untuk frekuensi yang lebih tinggi atau lebih jelas pendengarnya. Karena speaker two-way sendiri itu memfokuskan gelombang secara lurus karena terdapat di sebagian kiri pilar, sehingga speaker tersebut itu lurus ke arah jamaah. Yang dimana dari zona merah tersebut terdapat range antara 60 sampai 80 desibel, sedangkan di zona biru maupun di luar masjid itu di range 30 sampai range 60 desibel. Yang dimana di range 30 sampai 60 desibel itu suaranya masih terdengar sangat jelas. Akan tetapi di dalam masjid karena dari segi bentuk dan dari segi uh, materialnya, maka suara tersebut akan dipantulkan dan dapat diteruskan di dalam masjid itu. Tetapi di frekuensi di Focus 3 di aplikasi ini, tebal dinding menjadi batasan karena di sini hanya difokuskan mengenai lebar dan panjang dari suatu area tersebut. Next. Nah, di sini merupakan penyebaran level frekuensi suara yang dimana ini juga berhubungan dengan efek Doppler nih. Efek ini terjadi ketika sumber suara atau pendengar bergerak relatif satu sama lain, ataupun frekuensi terdengar lebih tinggi saat sumber mendekat dan lebih rendah saat sumber menjauh. Apabila kita lihat di zona mimbar dan zona rumah, di sini merupakan sumbu X, hubungan dari sumbu X dan sumber Y itu level frekuensi terhadap jarak. Yang dimana kalau kita lihat difokuskan pada level yang berbeda, yakni zona jamaah, dapat kita lihat grafik yang berbeda. Itu tandanya itu suara dapat menyebar ke seluruh masjid, yang dimana di frekuensi lebih tinggi itu karena uh, hubungan antara speaker dan tata letaknya. Next. Nah, yang terakhir ini mengenai frekuensi respon, yang tadi ada angka 1 sampai 8, yang dimana ini diibaratkan sebagai orang-orang atau jemaah-jemaah di dalam masjid maupun orang pendengar di luar masjid. Yang dapat kita lihat ini hubungan antara sekali lagi frekuensi sama uh, intensitas suara atau desibelnya dapat tertera di sini. Untuk angka 1 sampai 8 masih sangat jelas untuk mendengarkan dari sumber bunyinya. Akan tetapi di angka 5 sampai angka 8 yang dimana terdapat di luar masjid, pastinya apa tingkat grafiknya itu agak berbeda apabila di dalam masjid karena penyebaran dari toa tadi, yang dimana toa atau horn speaker yang kami gunakan itu difokuskan lebih lebih besar atau lebih jelas apabila terletak di jarak jauh daripada di jarak dekat. Makanya tadi terdapat grafik seperti itu. Next. Baik, selanjutnya adalah pencahayaan, di mana akan dijelaskan oleh saya, Sylvia Desa Fafifa, dengan nanti ada Sani atau Naila. Nah, yang pertama, di pencahayaan ini perlu diketahui bahwa yang kita ukur ini sebelum ada material yang diaplikasikan ke bangunan. Jadi di situ hanya ada bangunan tanpa material. Yang pertama ada pencahayaan alami. Nah, di sini pencahayaan alami ini terbagi menjadi dua. Yang berwarna merah ini tandanya pencahayaan tersebut itu datang dengan sangat luas.
terdapat luasan yang jendela yang luas. Sedangkan untuk yang kuning, jendelanya tuh berada di atas dekat plafon dengan tinggi yang lebih kecil, tapi dia jendelanya panjang. Oke, mari kita tinjau satu persatu. Next. Nah, ruang pertama adalah ruang tempat sholat. Di sini bisa kita tahu bahwa cahaya itu datang dari arah selatan dan arah timur. Oleh sebab itu, di arah barat laut, pencahayaan ini kurang maksimal, yakni sekitar 30 sampai 75 lux, yang dimana itu kurang dari standar dari tempat sholat, sehingga di daerah tersebut pastinya dibutuhkan lampu untuk menerangi. Nah, contohnya cahaya yang datang dari selatan sama timur ini bisa dilihat di contoh pintu yang kita sajikan di gambar kanan atas ini. Pintunya terbuat dari kaca sehingga cahaya tetap bisa masuk. Next. Nah, yang kedua adalah area pintu masuk. Dikarenakan area pintu masuk ini tidak ada material menghalangi atau bolong sebutannya, cahaya bisa masuk dengan maksimal sehingga pada area ini cahaya sangat terang. Nah, untuk yang pintu masuk pada gambar kiri atas, cahaya datang dari arah selatan, sedangkan pintu masuk kanan kiri bawah itu cahaya masuk dari arah timur. Untuk contoh pengaplikasian di bangunannya bisa ada di gambar yang sebelah kanan. Next. Nah, untuk selanjutnya daerah koridor. Area koridor ini memiliki pencahayaan dari atas di dekat plafon. Contohnya seperti pada gambar kanan atas. Nah, pencahayaan yang datang di koridor ini datang dari arah timur dan berkisar sekitar 300 hingga 750. Nah, ini sudah sesuai dengan standar pencahayaan ya untuk yang alami. Next. Nah, selanjutnya ada kamar mandi laki-laki. Kamar mandi ini kita bedakan karena desain untuk kamar mandi laki-laki dan perempuan ini berbeda. Nah, untuk kamar mandi laki-laki, cahaya yang datang itu datang dari timur, dari jendela yang mirip dengan koridor. Sini memakai jendela yang kecil tapi panjang, sehingga cahaya masih bisa tetap masuk. Untuk yang arah bilik kamar mandi, kita berikan sedikit ruang untuk sedikit cahaya masuk. Namun, cahayanya masih belum memenuhi lux, karena pada daerah bilik kamar mandi, luxnya itu sangat rendah, berkisar sekitar 1 hingga 5 lux saja, hingga diperlukan lampu untuk menerangi bilik kamar mandi. Next. Untuk desain kamar mandi perempuan, di sini jendelanya juga mirip dengan jendela kamar mandi laki-laki ya, namun cahaya yang datang ini berasal dari utara. Nah, untuk biliknya ini berbeda dengan kamar mandi laki-laki karena biliknya sejajar dengan jendela sehingga bilik tersebut itu lebih gelap daripada bilik kamar mandi laki-laki, yakni berkisar 0,2 sampai 0,75 lux saja, sehingga di sini memang benar-benar maksimal untuk lampunya. Next. Baik, selanjutnya adalah untuk pencahayaan buatan. Jadi di situ terdapat visualisasi dari persebaran cahaya dari pencahayaan buatan dengan keterangan warna seperti berikut. Next. Nah, untuk tempat sholat sendiri, ini menggunakan dua tipe lampu dari lampu downlight, yaitu downlight inbow sama outbow, dengan lux rata-ratanya yaitu 313 lux. Lux rata-rata ini sudah memenuhi minimal lux dari kebutuhan tempat ibadah. Next. Nah, kemudian untuk pintu masuk, untuk pintu selatannya itu lux rata-ratanya ada 128 lux dan untuk pintu timurnya yaitu lux rata-ratanya 162 lux. Nah, ini menggunakan lampu wall ya lampu dinding uh, dengan persebaran cahayanya itu atas dan bawah. Next.
Untuk koridornya, ini juga menggunakan lampu tipe lampu untuk dinding dengan persebaran cahayanya atas dan bawah dengan lux rata-ratanya yaitu 187 lux. Next. Kemudian untuk kamar mandi laki-laki, ini menggunakan lampu tipe downlight yang inbow semuanya eh, dengan lux rata-ratanya itu 244 lux dan untuk lux rata-rata di dalam toilet itu 258 lux. Next. Untuk kamar mandi perempuan sama dengan kamar mandi laki-laki itu penggunaannya menggunakan lampu tipe downlight yang inbow dengan lux rata-ratanya itu 296 lux dan lux rata-rata di dalam toilet itu 263 lux. Next. Dan untuk ruang penyimpanan ini lux rata-ratanya 284 lux dengan menggunakan lampu tipe downlight yang inbow juga. Next. Nah, selanjutnya adalah daftar lampu yang digunakan. Untuk yang pertama adalah tempat sholat. Pada tempat sholat ini kita menggunakan dua jenis lampu, yaitu 28012 9300 multinova atau yang sebut saja delta light dengan jumlah 1. Nah, di sini tuh persebaran cahayanya itu dia menyebar dengan pola elips, tapi dia memanjang ke arah satu arah. Nah, untuk lampu ini kita tempatkan di area imam karena jenis ini tuh cocok untuk pencahayaan yang terarah karena memberikan intensitas tinggi di area yang lebih spesifik. Nah, untuk yang kedua, kita menggunakan jenis lampu CDN dengan jumlah 25. Nah, untuk jenis lampu ini memiliki menyebar yang secara merata ke seluruh ruangan dengan distribusi yang luas dan seragam. Sehingga kita bisa menggunakan lampu ini untuk di tempat-tempat para jamaah agar terangnya itu merata. Sedangkan di ruang penyimpanan, kita menggunakan jenis lampu lamp sejumlah 4 lampu. Nah, pola cahaya ini fokus dan sempit dengan intensitas yang tinggi pada area yang dekat dengan sumber cahaya. Penjalarannya ini terbatas sehingga mencegah pemborosan cahaya di area yang tidak perlu. Nah, untuk jenis lampu ini tuh memang ideal untuk ruang penyimpanan sehingga kita pakai di daerah ruang penyimpanan. Nah, yang untuk ruang koridor kita memakai jenis lampu Luxiona, itu mereknya, dengan jumlah sebanyak 31 buah. Nah, untuk jenis lampu ini persebarannya tuh menjalar kedua arah, yakni atas dan bawah, sehingga menciptakan pola distribusi vertikal ganda. Sudut penjalaran cahaya ini bervariasi, memastikan cahaya itu fokus tanpa menyilaukan, cocok untuk koridor yang panjang dan sempit, seperti koridor kita. Next. Nah, untuk lampu kamar mandi laki-laki dan perempuan ini sama, namun penempatannya yang sedikit berbeda. Nah, untuk yang pertama itu ada lampu CDN yang berjumlah 4. Untuk lampu tersebut, pencahayanya itu menyebar secara merata ke seluruh ruangan dan kita gunakan itu di luar bilik toilet. Jadi ke arah tempat untuk bercermin, mencuci tangan, wastafel, ataupun tempat wudhu. Nah, yang kedua adalah, oh mohon maaf, yang berjumlah 4 ini kita taruh di bilik toilet ya teman-teman. Jadi kita taruhnya di masing-masing satu bilik toilet. Nah, untuk yang kedua adalah lampu jenis CDN tadi, itu yang berjumlah 9. Nah, cahayanya ini menyebar secara merata ke seluruh ruangan, dan kita taruhnya di tempat wastafel, tempat wudhu, dan tempat untuk bercermin. Next. Baik, kemudian adalah efisiensi dari lampu yang digunakan. Jadi, efisiensi lampu itu merupakan seberapa efisien lampu dalam mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, ditunjukkan dengan lumen per watt, yaitu lumen itu merupakan jumlah cahaya yang dihasilkan dari lampunya, dan watt adalah daya yang digunakan untuk lampu tersebut. Untuk lampu
Delta Light Multinova ini efisiensinya yaitu 119 lumen per watt dengan lumen yang dipakai itu 5.000. Jadi daya yang digunakan adalah 42 watt. Kemudian lampu CDN LED strip itu efisiensinya 69 lumen per watt dengan menggunakan dua variasi lumen yaitu 3.000 sama 2.500. Untuk yang 3.000 itu daya yang digunakan adalah 43 watt dan yang 2.500 dayanya 36 watt. Kemudian untuk lampu lem kombik ini efisiensinya 84 lumen per watt dengan lumen yang dipakai itu 1.250. Jadi daya yang digunakan adalah 15 watt. Kemudian lampu Luxiona Beryl KN LED up and down ini efisiensinya yaitu 61 lumen per watt dengan lumen yang dipakai adalah 1.000 lumen dan dayanya adalah 16 watt. Next. Nah, masjid ini tuh diasumsikan beroperasi dari jam 7 pagi hingga dari subuh sampai jam 10 malam apabila tidak ada kegiatan tertentu. Nah, perkiraan lampu ini dinyalakan mulai pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Jadi 5 jam. Nah, untuk lampu Delta Light Multinova ini daya lampunya tadi kan 42 watt. Untuk jumlah lampunya 1 dan waktu penggunaannya 5 jam. Jadi konsumsi listrik hariannya adalah 0,210 kWh. Dan untuk lampu CDN LED strip yang 43 watt itu jumlah lampunya 25, waktu penggunaannya 5 jam, jadi konsumsi listrik hariannya 5,375 kWh. Dan untuk daya lampu yang 36 watt, jumlah lampunya itu 17, waktu penggunaannya 5 jam, untuk konsumsi listrik hariannya 3,060 kWh. Kemudian untuk lampu lem kombik itu daya lampunya 15 watt, jumlah lampunya 12, waktu penggunaannya 5 jam, konsumsi listrik hariannya 0,9 kWh. Dan yang terakhir itu lampu Luxiona dengan daya lampu 16 watt, jumlah lampunya 32, jadi untuk waktu penggunaannya 5 jam, konsumsi listrik hariannya 2,480 kWh. Jadi untuk konsumsi listrik harian dari lampu ini adalah 12,025 kWh. Next. Nah, untuk biaya bulanan pencahayaannya, jadi total konsumsi listrik hariannya tadi kan 12,025 kWh per hari. Untuk konsumsi listrik 1 bulannya itu total konsumsi listrik harian dikali 30 hari, jadi 12,025 dikali 30, sama dengan 360,75 kWh per bulan. Next. Untuk tarif PLN yang digunakan ini adalah PLN golongan S2, yaitu pelanggan sosial. Pelanggan sosial itu termasuk tempat ibadah seperti masjid, dengan tarif per KWH-nya itu Rp 925. Dan jadi biaya listrik per bulannya itu total konsumsi listrik per bulan dikali Rp925, jadi 360,75 dikali 925. Jadi biaya listrik per bulannya adalah Rp333.000. Next. Oke, kemudian ada ventilasi. Ventilasi ini fungsinya untuk menjaga kualitas udara yang masuk dan keluar pada suatu ruangan. Next. Nah, jenis ventilasi ini ada dua. Yang pertama ada ventilasi alami dan juga ada ventilasi buatan. Bedanya apa? Bedanya proses sirkulasi udaranya yang alami itu tanpa bantuan alat mekanik, dan juga kemudian yang buatan itu tentu saja menggunakan alat bantuan mekanik. Nah, untuk ventilasi alami ini yang kita gunakan di bangunan kami, ada pintu yang di depan sendiri, pintu masuk itu kita buat tidak memakai pintu penutup ya, jadi di sana dibiarkan lubang. Kemudian ada juga jendela di
bagian tempat wudhu dan juga di bagian depan masjid itu ada dinding, di mana dinding itu didesain untuk ada lubang-lubangnya untuk sirkulasi udara. Nah, untuk kelebihan dari ventilasi alami ini, kita tidak menggunakan energi listrik sehingga lebih ramah lingkungan, dan juga kita tidak memerlukan biaya yang besar. Jadi kita karena tidak memakai alat, kita tidak memakai biaya instalasi dan juga biaya pemeliharaannya. Kemudian kelemahannya, ventilasi alami ini tuh kita nggak bisa mengukur untuk sirkulasinya, untuk menjaga suhu atau kelembapannya. Kemudian ventilasi buatan di bangunan kami menggunakan AC dan juga kipas angin di dalam ruangan. Nah, untuk kelebihan dari ventilasi buatan ini, dia bisa dikontrol untuk suhu dan kelembapan yang kami inginkan, dan juga untuk kelemahannya itu kita memerlukan biaya yang cukup besar, biaya listrik dan juga biaya pemeliharaannya, dan juga kurang ramah lingkungan. Next. Nah, di sini ada ventilasi alami. Kenapa kita menggunakan ventilasi alami, nggak hanya ventilasi buatan aja? Karena di Surabaya sendiri ini kan iklimnya cukup fluktuatif ya. Terkadang hujan yang cukup deras, tapi juga kadang ada panas yang sangat menyengat. Nah, selain itu kecepatan anginnya kan rendah, di mana punya kelembapan udaranya itu tinggi sekitar 60% sampai 95%. Selain itu juga ada radiasi mataharinya yang tinggi dan hampir selalu berawan setiap harinya untuk saat ini. Jadi kami membuat bangunan yang mengurangi paparan radiasi dan mengendalikan kelembapan dengan tujuan terciptanya kenyamanan termal. Untuk itu dalam bangunan masjid ini kami menggunakan dua jenis ventilasi. Yang pertama ada alami dan buatan. Nah, untuk alaminya sendiri bisa dilihat pada gambar ini. Ya, pertama ada eh, ventilasi jalusi dan juga ventilasi yang terbuka pada bagian tempat wudhunya. Nah, sistem ventilasinya kami menggunakan sistem ventilasi bolak-balik, di mana sistem ventilasi bolak-balik ini terjadi pada suatu ruangan yang hanya punya satu sisi bukaan aja. Jadi prinsipnya ada satu sisi tempat yang terdapat ventilasi. Kalau di sistem cross itu kan ada dua ya yang terdapat ventilasi. Terus untuk jenisnya kami menggunakan ventilasi jalusi, yaitu ruas-ruas lebar yang dapat diatur untuk memaksimalkan aliran udara. Namun seringnya ventilasi jalusi ini berbahan aluminium, tapi di sini kami menggunakan kayu ataupun roster. Selanjutnya, untuk ventilasi buatannya sendiri, kami menggunakan jenis ventilasi mekanik di mana dapat mengatur aliran udara menggunakan alat bantu seperti kipas angin ataupun AC. Kapasitas daya yang diperlukan atau watt untuk AC ada 400 sampai 600 watt dan kipas angin 60 sampai 100 watt. AC-nya di sini ukurannya 2 PK. Nah, untuk letak pemasangan yang ideal itu ada di langit-langit atau dinding tinggi. Jadi buat AC-nya sendiri ini ada di dinding seberang pintu kaca atau pintu masuk. Kemudian untuk kipas anginnya sini ada kipas angin berdiri dan kipas angin yang di plafon. Nah, ini ada penggunaannya dua AC yang terdapat pada ruang sholat yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian ada kipas angin berdiri di sudut ruang pengurus dan kipas angin plafon di atas mihrabnya imam. Next saja. Jadi ini untuk konsumsi listrik yang
kami gunakan pada ventilasi buatannya. Yang pertama ada AC. Eh, untuk AC total konsumsi per harinya itu karena kita pakai 2 unit, sehingga jadi dengan wattnya 600 watt tadi menjadi 1,2 kilowatt. Dan sehingga konsumsi per bulannya menjadi 36 kilowatt. Untuk kipas angin kita juga memakai 2 kipas angin, 2 unit, sehingga menjadi konsumsi per harinya itu 0,2 kilowatt dan konsumsi per bulannya itu 6 kilowatt. Karena kami menggunakan listrik PLN golongan S2 sebesar 925 per kilowatt, jadi total biaya per bulannya menjadi 38.850 sekitar seperti. Next. Oke, mungkin Rizka untuk stop screen dulu mau closingan. Oke, sebentar ya. Oke, sekian dari kelompok 4 mengenai tugas fisika bangunan dengan dosen Bu Iin. Sidoarjo, Kota Terasi, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe. Bye!